Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, RHI pada saat ini akan angkat satu tema, beban yang mendatangkan kebaikan. Beban yang mendatangkan kebaikan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, siap untuk mendampingi dalam RHI kali ini. Beban yang mendatangkan kebaikan. Mari kita siapkan diri kita, dan besar harapku dalam RHI kali ini akan menjadi berkat untuk ibu, bapak, saudara, bahkan segenap umat Tuhan yang sekarang memiliki beban hidup. Tapi yang dibalik beban itu, Tuhan akan memberkati dan memulihkan. Selamat mengikuti, mari kita bersama siapkan hati kita. Saudara-saudara, mari kita bersama membuka. Pertama adalah firman Tuhan dari Ayub 36 ayat 21. Ayub 36 ayat 21 yang demikian firman Tuhan. Ayub 36 ayat 21. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, membaca teks ayat ini, kalau tidak membuka pada pasal 36 keseluruhan, akan tersesat. Biasakan untuk selain membaca nas utama, juga kita melihat konteks teks. Konteksnya adalah Elihu, sahabatnya Ayub, datang memberi nasihat kepada Ayub, sebab Ayub menderita sengsara. Padahal Ayub ini termasuk orang yang saleh. Coba, bagaimana tidak? Anak-anaknya terkena bencana, meninggal dunia, 10 anaknya. Harta benda dan kekayaannya sebelumnya habis, ada yang dirampok orang, ada yang terbakar, macam-macam. Ditambah lagi, Ayub menderita sakit sekujur tubuhnya. Dan istrinya tidak mendampingi, bahkan memberi saran supaya Ayub murtad. Dimungkinkan istrinya meninggalkan dia. Saudara-saudara, Elihu menegaskan, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Berpaling pada kejahatan. Konsepnya adalah, orang yang baik pasti diberkati, orang yang tidak baik pasti dihukum. Konsep itu tidak salah. Tapi konsep itu juga tidak serta-merta benar. Kenapa? Karena Ayub dicobai bukan karena dia berpaling pada kejahatan. Ayub sengsara bukan karena dia jahat, tapi karena iblis yang jahat yang mencobai dan mencelakakan Ayub. Dan Ayub nanti dipulihkan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, beban, kesulitan, persoalan yang kita tanggung, yang kita
hadapi itu belum tentu karena kita meninggalkan Tuhan. Bahkan kadang-kadang, bahkan sering, orang yang dekat dengan Tuhan, dia mengalami berbagai macam pencobaan. Seperti juga Ayub. Oleh sebab itu, kalau ada di antara ibu bapak saudara yang punya beban hidup, punya persoalan, kesulitan, punya masalah yang besar, jangan lalu berpikir aku punya dosa apa. Enggak. Berpikirlah apa makna ini semua yang Tuhan mau atas hidupku. Saya ulangi, kalau menghadapi beban, persoalan, penderitaan, dan kesulitan yang berat, jangan serta-merta berpikir, aku salahnya apa ya, dosanya apa ya, akar pahit apa ya. Jangan. Lebih bagus kita berpikir, apa kehendak Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan aku mengalami penderitaan, kesulitan, dan persoalan ini. Saudara, kembali ke teks, Elihu yang berkata begitu, jagalah dirimu, jangan berpaling pada kejahatan, itu yang bikin kau sengsara, gitu ya. Ayub 36 ayat 21. Saudara tahu nanti Elihu, sahabat-sahabat Ayub lainnya juga nih, termasuk nanti justru dihukum Tuhan. Dan Ayub yang memohonkan pengampunan, termasuk Elihu. Maka pernah saya bilang, kalau ada orang punya kesulitan, persoalan, sakit, penyakit, jangan segera mengatakan akar pahit. Jangan-jangan kita malah yang dihukum Tuhan karena kita menghakimi teman kita. Oke? Lebih bagus kita bertanya atau ajak teman kita bertanya, apa maksud Tuhan sehingga kita diizinkan mengalami pergumulan, kesulitan, persoalan ini. Apa maksud Tuhan? Saudara, beban yang mendatangkan kebaikan, karena ternyata beban ini nanti membuat Ayub dipulihkan, dan beban ini juga membuat Ayub menjadi teladan di Alkitab yang kita baca, dan membuat kita lalu mengerti tentang teologi kesengsaraan. Teologi kesengsaraan ternyata bukan karena orang yang salah lalu dihukum, bisa juga karena orang yang benar dan dia mengalami pencobaan. Ini bagian yang penting. Saudara, ayat kedua. Saya akan mengajak kita untuk membuka Injil Matius. Injil Matius ya. Matius pasal 11 ayat 28. Saya suka ayat ini karena ayat ini juga menjadi salah satu yang menguatkan kita. Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, kata Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, termasuk saudara dan saya. Aku, Tuhan Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ayat yang indah. Nah, kalau kita mampu menghadapi kesulitan dan penderitaan, maka cara yang harus ditempuh supaya mampu adalah datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, datang untuk mohon kekuatan, berkat, dan penyertaan. Nah, maka beban yang kita hadapi akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena kita dikuatkan Tuhan. Karena kita ditolong Tuhan, karena kita dimampukan untuk menghadapinya. Jangan heran, saudara, ada dua orang, yang satu beriman, yang satu tidak. Yang ini punya masalah berat, yang ini juga macam masalah berat.
Yang ini malah akhirnya hidupnya ngawur, bahkan dalam tanda kutip bunuh diri. Yang ini kok bertahan dan akhirnya dipulihkan. Ya bisa saja. Karena apa? Karena yang beriman itu dikatakan di sini datang kepada Tuhan Yesus. Datang untuk mohon dipulihkan. Maka catatan kedua yang saya mau ajak adalah dalam tema beban yang mendatangkan kebaikan, selain apa maunya Tuhan, sehingga mengizinkan aku, mengizinkan ibu bapak, mengizinkan kita semua mengalami derita persoalan yang berat. Coba bergumul, apa maunya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua adalah aku harus datang kepada Tuhan untuk dikuatkan. Ya, saudara, jangan menjauh. Kalau kita punya beban, kesulitan, dan persoalan, jangan menjauh. Datang kepada Tuhan. Ya, kemarin kita bahas salah satunya adalah ya kita memiliki iman yang kuat. Datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin tanpa Tuhan. Oke, oleh sebab itu, poin kedua, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Itu yang sangat penting. Nah, dulu saya pernah berpikir begini. Alangkah indahnya ya kalau orang yang beriman itu diberkati Tuhan dan dalam segala hal selalu sukses, tidak pernah punya masalah, tidak pernah sakit, lalu pokoknya selalu diberkati begitulah. Sehingga orang yang beriman tinggal bersaksi, ini loh orang yang diberkati Tuhan kayak aku. Dulu saya berpikir begitu, tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena ternyata, saudara, Tuhan mengizinkan kita punya beban seperti Ayub tadi ya. Karena Tuhan punya rencana. Rencana supaya kita menjadi teladan. Rencana untuk mengingatkan kita bahwa tubuh ini lemah dan kita membutuhkan Tuhan. Rencana supaya kita makin bertekun di dalam Tuhan di tengah pergumulan, kesulitan, dan persoalan kita. Jadi setidak-tidaknya sekilas kita temukan bahwa beban itu mendatangkan kebaikan karena kita bisa lebih mendekat kepada Tuhan, mendorong kita. Lalu karena kita bisa menyadari diri kita ringkih, dan karena kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Kalau saudara tidak pernah lapar, saudara tidak akan pernah bersyukur kalau lagi makan. Kalau saudara tidak pernah haus, saudara tidak akan pernah bersyukur kalau segelas air putih itu menyegarkan. Kalau saudara tidak pernah punya masalah, saudara tidak akan pernah merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Hidupnya jadi datar tanpa makna. Oke? Oleh sebab itu, kita sekarang menemukan beban itu bisa mendatangkan kebaikan. Kalau kita tadi mendekat kepada Tuhan, kalau kita tadi makin tekun di dalam Tuhan, dan kita mohon kekuatan, sehingga dikatakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gitu. Nah, ada satu ayat lagi yang saya suka ini, dari Ayub. Ayub 23 ayat 10. Ini menjadi sesuatu yang indah dan reflektif. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, Tuhan itu mengerti siapa kita. Tuhan itu mengerti kita ini orang yang penuh keterbatasan, kelemahan.
Tuhan tentu mengerti. Oleh sebab itu di ayat lain dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Tapi seandainya kita dicobai, kita makin dekat, kita dikuatkan, dan beban itu mendatangkan kebaikan. Seorang Kristen, apalagi seorang hamba Tuhan, yang hidupnya enak terus, yang merasa diberkati, berkelimpahan, dari sisi materi tidak pernah sakit, dari sisi kesehatan tidak pernah punya masalah, terus bagus juga. Tapi saya beritahu, kemungkinan dia akan memiliki kekurangan, yaitu kurang peka pada orang-orang yang benar-benar sedang menderita. Karena dia tidak pernah menderita. Gitu. Oke. Oleh sebab itu saudara, kalau ibu bapak dan saudara saat ini sedang mengalami beban yang berat, katakan dalam dirimu, beban ini akan mendatangkan kebaikan bagiku untuk kemuliaan Tuhan. Beban ini akan mendatangkan kebaikan bagiku untuk kemuliaan Tuhan. Tapi syaratnya tadi seperti ayat-ayat yang kubaca. Semoga Tuhan memberkati dan tetap semangat. Amin.